Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 29 September 2021. Kita kembali berjumpa dalam kuliah pengantar ilmu sejarah. Ini adalah pertemuan yang keempat dengan materi tentang guna sejarah. Mengapa kita perlu belajar sejarah? Apa yang dapat kita peroleh dengan mempelajari sejarah? Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan yang pada intinya mencoba untuk mengajak kita untuk memikirkan, merenungkan apa manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari sejarah. Untuk itu, saya akan menampilkan bahan kuliah kita hari ini. Saya harap Anda bisa mencermatinya dengan seksama. Apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke. Apa guna kita belajar sejarah? Ini yang menjadi pokok pembicaraan kita pada kuliah hari ini. Ini adalah bacaan wajib kita di mata kuliah ini. Dan uraian saya tentang guna sejarah pun diangkat dari buku pengantar ilmu sejarah yang dikarang oleh Abdurrahman Hamid, saya sendiri, dan Muhammad Saleh Majid. Ini adalah dosen saya yang mengajarkan mata kuliah pengantar ilmu sejarah saat menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin mengawali perbincangan ini dengan mengajak kita untuk merenungkan isu atau kenyataan yang seringkali kita jumpai, kita dengarkan di tengah masyarakat, dari teman, dari orang tua, dan siapapun itu. Mereka akan mengatakan begini, mengapa kita belajar sejarah? Sejarah itu kan masa lalu. Bukankah hidup kita sekarang akan bergerak ke depan, ke masa depan, bukan ke belakang, bukan ke masa lalu. Sedang sejarah itu masa lalu, dan tentang masa lalu, bukan tentang masa depan. Ya, orang memang mengatakan itu. Dan kenyataannya seperti itu. Pernyataan ini seringkali mengecilkan hati, semangat orang yang mencoba untuk mempelajari sejarah. Tetapi, benarkah seperti itu kenyataannya masa lalu tidak penting? Mari kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan yang kita alami, yang kita saksikan. Saya akan mengambil contoh yang pertama. Anda tentu mengenal atlet lompat jauh atau lompat tinggi. Di dalam aktivitas sebagai seorang atlet dalam satu perlombaan, untuk bisa melompat begitu jauh ke depan, atlet harus mengambil ancang-ancang jauh ke belakang. Dengan kekuatan apapun yang dia miliki, tanpa atlet itu mengambil ancang-ancang ke belakang, maka sudah dapat dipastikan lompatannya tidak akan jauh. Contoh yang pertama, atlet perlu
mundur ke belakang untuk bisa melompat jauh ke depan. Yang kedua, pemanah. Ya, tentu kalau Anda nonton film atau mungkin ada di antara Anda yang hobi memanah, perhatikan dengan baik. Pemanah untuk bisa membidik sasaran di depan yang jauh di sana, dia harus menarik busurnya dengan keras, dengan kencang, jauh ke belakang. Karena seberapa jauh tarikan busurnya ke belakang, itu akan menentukan kekuatan daya jangkau dari anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Gerakan ke belakang itu menentukan jauh capaian gerak panah ke depan. Saya yakin Anda semua tahu dan mengenal pada mobil, pada motor, kaca spionnya menghadap ke belakang, tidak menghadap ke depan. Padahal pengendaranya membawa mobil, membawa motor ke depan. Tetapi kaca spionnya menghadap ke belakang. Ternyata kaca spion yang menghadap ke belakang itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan gerak dari mobil itu. Agar dia tahu di belakang sana ada mobil yang akan mendahului atau tidak. Agar dia bisa merencanakan kecepatan mobilnya seperti apa. Apa dia harus belok ke kiri, ke kanan, berada di tengah jalan, di tubuh jalan, dan sebagainya. Dia harus melihat ke belakang apa yang terjadi. Semakin jauh kita ingin ke depan, maka kebutuhan akan masa lampau itu semakin penting. Dan semakin bergerak cepat, maka semakin membutuhkan pula masa lampau. Mengapa sepeda tidak punya kaca spion? Gerak sepeda tidak secepat mobil dan motor. Gerak sepeda tidak secepat anak panah. Gerak sepeda tidak secepat atlet ketika melakukan lomba. Jadi semakin bergerak cepat menuju ke depan, ancangan ke masa lalu, ancangan ke belakang itu menjadi suatu hal yang mesti untuk mendapatkan yang terbaik. Tentu kita semua pernah bertemu dengan dokter atau melihat atau mengantar bila ada keluarga kita yang sakit ke dokter. Perhatikan dengan baik. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa sebelum mengetahui riwayat pasien. Dia akan bertanya, 1 hari yang lalu apa yang terjadi? 2 hari yang lalu apa yang terjadi? 3 hari yang lalu apa yang terjadi? Atau tindakan apa yang pernah dilakukan? Obat apa yang pernah diminum? Semua itu menjelaskan tentang riwayat, tentang masa lalu dari pasiennya sebagai acuan, sebagai titik tolak bagi dokter untuk melakukan tindakan selanjutnya. Mau diapain pasiennya? Mau diberi obat apa? Mau diberi tindakan apa? 4 hal ini setidaknya memberikan kita satu penyadaran bahwa masa lalu itu sangat penting. Entah diakui atau tidak, tapi kenyataan, fakta membuktikan masa lalu sangat penting. Dari buku pengantar ilmu sejarah yang tadi saya sampaikan, kita dapat memperoleh sejumlah manfaat atau guna dari belajar sejarah. Yang pertama dan utama adalah guna edukatif atau pelajaran.
Tentu Anda tidak lupa dengan apa yang dikatakan oleh Renier. History is story of the experiences of man. Sejarah itu cerita tentang pengalaman dari manusia. Ya, pengalaman yang kita ceritakan itu punya arti penting. Kalau tidak, untuk apa diceritakan? Karena ada pelajaran penting yang ingin kita sampaikan kepada orang yang mendengarkan cerita kita itu. Sehingga kita mau bercerita tentang pengalaman. Dan sejarah memang membicarakan tentang pengalaman. Mengapa pengalaman harus dibicarakan dalam sejarah? Karena sejarah mau pelajari tentang masa lampau. Karena pengalaman sendiri adalah masa lalu. Tidak ada pengalaman tentang masa depan. Pengalaman itu berisi tentang masa lalu. Makanya Anda masih ingat lagu BCL di dalam film Ayat-Ayat Cinta? Cinta kita melukiskan sejarah. Karena cinta itu adalah pengalaman hidup yang dialami oleh dua insan. Dan itulah yang disebut dengan sejarah. Ya, kalau kita belajar sejarah dan membaca buku pengantar umum sejarah, kita selalu disuguhkan dengan ungkapan ini, atau pernyataan ini, atau kalimat ini. Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Ingat, guru, bukan murid. Murid itu belajar. Guru itu mengajarkan. Jika Anda sudah bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain, Anda adalah guru. Pada saat kita menceritakan satu peristiwa, satu pengalaman kepada orang lain, maka kita sedang menjalankan fungsi sebagai guru. Dan sejarah merupakan sumber teladan, wisdom, agar kita lebih bijaksana tentunya. Tanpa belajar dan menyadari sejarah, kita dapat terperanjat pada kesalahan yang sama atau yang pernah kita lakukan. Dalam kehidupan akademik sebetulnya ini dapat diterapkan. Mulai dari sekarang, Anda mulai melakoni kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Di ujung semester Anda akan ujian semester. Lalu setelah ujian semester, hasil ujian Anda kemudian keluar dan Anda mendapatkan nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Maka dari pengalaman Anda mendapat A, Anda bisa tahu pelajaran apa yang telah Anda lakukan. Upaya dan kerja keras apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda dapat A. Demikian juga sebaliknya, mungkin ada yang error atau tidak lulus. Anda juga bisa belajar. Apa yang telah saya lakukan selama ini yang membuat saya dapat nilai error. Dengan begitu, berefleksi, mengorek kembali pengalaman kita, sebetulnya salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari sejarah. Maka sejarah menjadi guru kehidupan. Historia Magistra Vitae. Guna sejarah yang kedua adalah guna inspiratif. Sejarah akan memberi kita inspirasi. Jangan lupa dengan apa yang dikatakan oleh sejarawan Muslim terkemuka, Ibnu Khaldun, dalam bukunya Muqaddimah. Dia mengatakan bahwa sejarah membuat kita faham, understand, akan hal ihwal bangsa-bangsa terdahulu. Mengetahui biografi para nabi, serta negara dan kebijaksanaan para raja di masa lampau. Kita mempelajari itu semua agar kita mendapatkan inspirasi. Ingin menjadi penjahat, lewat sejarah kita tahu siapa yang pernah menjadi penjahat dan kita bisa menjadi penjahat. Sebaliknya, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang bijaksana, dari pengalaman sejarah kita bisa tahu bagaimana orang bijaksana membentuk dirinya dan menebar kebijaksanaannya kepada orang lain. Pilihan menjadi orang baik dan tidak baik
itu semua disumbangkan oleh sejarah. Jadi semua terpulang pada kita, mau menjadi baik atau tidak baik. Untuk menjadi orang cerdas, untuk menjadi seperti Albert Einstein misal, untuk menjadi semacam seperti Thomas Alva Edison dan seterusnya. Sangat mudah kalau Anda mau dan belajar sejarah menyediakan itu semua. Caranya gimana? Pelajari bagaimana hidup Einstein, Albert Einstein. Bagaimana ia belajar. Bagaimana ia berusaha keras dan gagal berkali-kali sebelum berhasil merumuskan temuan-temuannya. Einstein tidak pernah menyerah pada pengalaman dari kegagalan-kegagalannya. Tetapi kegagalan-kegagalan itulah yang membuat ia kemudian berhasil. Jadi belajar sejarah pada akhirnya memberikan kita inspirasi. Dari pelajaran, dari peristiwa itu kita akan berbuat apa. Ada yang mengatakan berpikir historis itu adalah upaya memetakan masa depan, tetapi sebetulnya kita sedang mengajarkan masa lalu. Ingin jadi apa kita? Ingin jadi sarjana sebagai mahasiswa, menjadi alumni terbaik, itu gambaran masa depan. Tetapi itu hanya dapat dilakukan dengan mengetahui apa yang pernah kita lakukan. Kalau Anda malas kuliah, jangan bermimpi menjadi alumni terbaik. Jangan bermimpi Anda bisa mendapat nilai A. Karena masa depan kita itu ditentukan oleh masa lalu. Bukan sebaliknya. Masa depan tidak menentukan masa lalu. Jadi betapa pentingnya masa lalu. Baiklah, saya akan memberi contoh di dalam sejarah kasus organisasi dagang paling besar di abad 17, 18 dalam sejarah dunia, dalam sejarah Indonesia, Asia, yakni VOC dan EIC. VOC, Verenigde Oost-Indische Company, EIC, East Indian Company. Semua adalah organisasi dagang yang dibentuk oleh Belanda pada abad ke-17 dan Inggris di era yang sama dengan EIC-nya. Anda tahu organisasi dagang ini sangat besar. Saya ambil contoh yang paling dekat adalah VOC. Yang seringkali kita mengenal dalam sejarah, inilah yang menjajah bangsa Indonesia begitu lama. Kendati pun organisasi dagang ini bertahan mulai dari tahun 1602 sampai dengan 1799. Kurang lebih 3 abad, 200 tahun lebih. Ya. Tapi ia bisa runtuh. Antara lain disebabkan oleh perbuatan para pegawainya yang korup atau melakukan tindakan korupsi. Apa artinya? Dengan belajar kisah tentang VOC, kita dapatkan inspirasi bahwa hancurnya satu negara, hancurnya satu kekuatan ekonomi yang dahsyat, yang besar itu disebabkan oleh korupsi. Maka andai itu kita gunakan untuk berefleksi dan membayangkan masa depan bangsa kita, Indonesia, akan bertahan atau tidak, satu di antaranya disumbang oleh perbuatan korupsi. Semakin banyak orang yang korupsi, maka semakin besar potensi negara kita akan hancur. Itulah inspirasi dari pengalaman mempelajari sejarah di masa atau tentang VOC. Ada satu hal yang paling penting, dan bagaimana sejarah digunakan sebagai inspirasi diplomatik kita di masa lalu, di tahun 1947. Diplomat kita itu namanya Sultan Syahrir dari Sumatera Barat. Tanggal 14 Agustus 1947 menjadi momentum yang paling penting ketika Sultan Syahrir berdiri di hadapan anggota PBB di Amerika Serikat. Saat itu Syahrir sedang memperjuangkan bersama dengan tokoh-tokoh
pendiri bangsa kita, agar Belanda tidak berbuat semena-mena terhadap bangsa kita, agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang sudah proklamasi di tahun 45, agar Belanda meninggalkan Indonesia, agar Belanda menghargai kedaulatan bangsa yang baru merdeka itu. Itu diperjuangkan di PBB. Utusan Belanda, perwakilan Belanda mencoba untuk mengatakan bahwa Indonesia itu enggak ada. Indonesia itu enggak ada, yang diproklamasikan tahun 45 itu baru. Kira-kira itulah kata diplomat Belanda di PBB. Tetapi Syahrir dengan penuh percaya diri tampil di podium dan berpidato dalam waktu yang cukup lama. Dan dia mengatakan kepada hadirin bahwa embrio negara baru atau Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 itu sudah ada sejak 1000 tahun silam. Mulai dari zaman Sriwijaya di abad 7 Masehi. Syahrir memanfaatkan logika sejarah, memanfaatkan sejarah 1000 tahun lalu untuk menjelaskan hadirnya Indonesia di tahun 45 yang diperjuangkan di tahun 47 di PBB. Syahrir menggunakan sejarah sebagai alat diplomasi. Dan apa hasilnya? Pertama, dengan pidato Syahrir yang berapi-api itu yang membuat terpukau para wartawan yang hadir pada masa itu. Bahkan ada wartawan yang sempat tidak mencatatkan apa yang dikatakan oleh Syahrir, begitu terpesona mendengarkan pidato Syahrir yang berapi-api dan sangat rasional dengan fakta-fakta sejarah. Walhasil apa? Pertama, Indonesia diperbolehkan duduk di PBB sebagai partai yang sah, sebagai anggota resmi PBB dari pidato Syahrir itu. Lalu setahun kemudian setelah agresi militer atau aksi polisionil kedua tahun 1948, Belanda melakukan aksi polisionil terhadap Indonesia di Jawa. Karena anggota PBB telah yakin dengan Indonesia yang dipidatokan oleh Syahrir dengan pendekatan sejarah yang begitu mantap, maka mayoritas anggota PBB mengecam tindakan Belanda dan mendukung Indonesia, bahwa apa yang dilakukan Belanda itu adalah sebuah pelanggaran. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat mengancam Belanda akan kehilangan bantuan Marshall Plan untuk alokasi dana 1948 sampai dengan 1952 jika tidak segera mengakhiri aksi militernya terhadap Indonesia. Semua itu berkat diplomasi Sultan Syahrir yang berlandaskan pada sejarah Indonesia. Jadi begitu penting. Mari kita lihat apa kata Sultan Syahrir. Ini wajah Sultan Syahrir. Orangnya kecil, tingginya sekitar 150-an, tapi otaknya tidak sependek tubuhnya. Otaknya begitu panjang dan bisa membaca sejauh 1000 tahun yang lalu tentang Indonesia yang berdiri tahun 45. Begini kata Syahrir. Ia menutup pidatonya seperti ini. Hanya orang yang telah sanggup meninjau ke belakang dengan hitungan abad, dengan kata lain, yang memang berpengertian tentang sejarah dan masyarakat, akan dapat berhadapan dengan suasana sejarah yang berupa revolusi, dengan pengertian serta kepastian tentang arah dan tujuan sejarah. Itu adalah statement akhir dari Syahrir saat berpidato di PBB di tahun 1947. Betapa pentingnya sejarah. Dan sejarah telah menjadi alat diplomasi Indonesia di PBB. Jadi banyak inspirasi yang bisa kita peroleh dan dalam banyak kisah sejarah kita juga bisa mendapatkan banyak pelajaran penting. Yang berikutnya, guna sejarah yang ketiga itu adalah interaktif. Anda tentu ingat apa yang dikatakan oleh Edward Hewlett Carr pada pertemuan kita yang kedua. Bahwa sejarah itu adalah sebuah proses interaksi secara kontinu antara
sejarawan dengan fakta-faktanya. Dialog yang tak pernah berakhir antara masa lampau, antara masa sekarang, dan masa lampau. Jadi belajar sejarah itu kita sebenarnya sedang berinteraksi dengan masa lalu. Dan hanya sejarawan yang mampu menghadirkan masa lalu dalam suatu dialog. Tapi dialog itu sangat ditentukan oleh sumber sejarah dan sudut pandang sejarawan. Apapun yang ingin kita diskusikan, apapun yang ingin kita dialogkan tentang masa lalu, pertanyaannya sumbernya apa? Yang kedua, sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh sejarawan untuk menjelaskan masa lalu itu pakai apa? Lalu kita bisa melihat sekarang seringkali terjadi perdebatan besok kita akan mengenang peristiwa 30 September atau 1 Oktober. Selalu ada perdebatan tentang peristiwa ini. Tapi perdebatan itu sekali lagi harus berdasarkan sumber sejarah. Setiap generasi punya hak untuk menafsirkan peristiwa itu dan menuliskannya. Sebab every man is own historian. Setiap orang adalah sejarawan bagi dirinya sendiri dan untuk masanya. Manfaat sejarah yang ketiga adalah secara rekreatif. Louis Gottschalk mengatakan bahwa sejarah adalah proses rekreasi yang subjektif. Ya, karena kita mengunjungi masa lalu berdasarkan kecenderungan kita sebagai subjek. Itulah subjektivitas. Seperti Anda ketika menuliskan sejarah tentang hidup Anda hanya memilih bagian tertentu dari kisah hidup Anda, dari perjalanan hidup Anda yang Anda anggap penting. Dan anggapan penting dan memilih itu untuk kemudian ditulis, untuk kemudian diceritakan, itulah subjektivitas. Jadi kita mengunjungi masa lalu kita secara subjektif. Masa lalu sendiri sudah subjektif, dan pilihan kita juga ada pilihan yang subjektif. Itu kira-kira kata Louis Gottschalk. Ya, Sartono Kartodirjo juga mengatakan bahwa sejarawan itu sebetulnya adalah wisatawan profesional dalam mengunjungi masa lampau. Tadi saya katakan, ketika menceritakan tentang diri kita, maka ingatlah, cerita tentang diri kita atau tentang apapun itu harus jelas waktunya kapan. Siapa yang ada di sana? Di mana tempatnya? Bagaimana prosesnya? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu memposisikan kita sebagai wisatawan profesional. Ketika kita ingin mengunjungi satu objek, maka kita sedang berwisata. Tapi wisatanya secara profesional. Sejarawan dengan mengunjungi satu objek, sebetulnya kita mencoba untuk menghadirkan masa lalu. Kata Collingwood, reenactment. Masa lalu ditampilkan kembali. Kita mengunjungi objek dan menceritakan dan melihat, itu adalah bagian dari. Ambil contoh ketika kita ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Kita tidak hanya melihat candi, tapi kita akan mengetahui banyak hal informasi tentang candi itu dibangun di abad 8 sampai dengan abad 9 Masehi. Era ketika bangsa Eropa sedang mengalami zaman kegelapan. Tetapi di zaman yang sama, justru masyarakat Indonesia di Jawa telah berhasil membuat satu peradaban dunia. Jadi rekreasi kita itu kemudian membangkitkan kebanggaan bahwa kita adalah bangsa yang maju di abad ke-8, ke-9 ketika Eropa sedang mengalami zaman keterbelakangan atau zaman kegelapan. Demikian juga ketika Anda atau kita melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ibadah haji ke Mekah itu adalah suatu aktivitas spiritual. Tapi sebetulnya itu adalah wisata spiritual. Karena kita ketika ke sana akan tahu bagaimana historis tentang Nabi, sahabat, dan semuanya tentang Islam. Jadi kita sedang berwisata secara profesional dalam ranah spiritual. Kalau mengunjungi Candi Borobudur, pada akhirnya kita punya kesadaran tentang agama Hindu atau Buddha. Maka ketika berhaji ke Mekah dan kita datang ke Ka'bah dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan kesadaran tentang keislaman. Itulah wisata yang profesional. Ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita peroleh dari proses kunjungan kita ke masa lampau itu. Yang tidak kalah pentingnya, dan ini saya tambahkan dari buku
pengetahuan ilmu sejarah. Guna belajar sejarah itu adalah guna spiritual. Ini seringkali diabaikan. Tetapi ini sangat penting dan selalu ada dalam kehidupan kita. Bagi saya dan kita yang mempelajari sejarah, sejarah itu adalah suatu petunjuk jalan hidup untuk menjadi muslim sejati. Kok bisa gitu? Bagaimana mungkin belajar sejarah menjadi muslim sejati? Mari kita lihat. Untuk menjadi muslim sejati kita harus baca Al-Quran. Dan kita tahu semua, Al-Quran itu banyak berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Mengapa kita perlu pelajari? Agar kita tidak mengulangi hal yang buruk yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Dan meneladani perbuatan yang terpuji dari umat-umat terdahulu. Maka Al-Quran menyediakan kita banyak pelajaran. Adalah guru bagi kita di dalam mengarungi kehidupan kita sekarang ke depan sampai hari kemudian. Dari kisah-kisah itu. Makanya saya mengatakan bahwa belajar sejarah, membaca Al-Quran, pada akhirnya akan membuat kita menjadi muslim dan muslimah sejati. Saya sangat yakin tidak mungkin seorang menjadi muslim atau muslimah sejati tanpa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran banyak berkisah atau berisi tentang sejarah. Dan kisah-kisah itu tentang apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu, itulah yang menjadi sumber nasihat, ajaran dari para nabi kepada umatnya, dari satu nabi ke nabi yang lain. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan sebagainya. Semua nabi selalu mengajarkan kisah tentang umat terdahulu. Itu artinya apa? Hal yang terdahulu, hal yang telah terjadi, hal yang ada di masa lampau yang jauh di sana, itu tetap penting untuk menjadi yang terbaik di hari ini. Setelah Nabi tiada, setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad yang kita yakini dalam ajaran agama Islam. Tetapi sadarkah kita bahwa salah satu profesi yang selalu mengajarkan tentang masa lalu adalah sejarawan atau orang yang belajar sejarah. Jadi kalau dahulu yang mengajarkan masa lalu itu adalah Nabi kepada umatnya untuk menjadi yang terbaik, sekarang yang menjalankan tugas kenabian atau fungsi mengajarkan tentang masa lalu, mengingatkan akan masa lalu, itu dilakukan oleh sejarawan. Dan sejarawan menjalankan tugas atau fungsi kenabian setelah Nabi tidak lagi diutus oleh Allah ke muka bumi setelah Nabi Muhammad. Tapi saya tegaskan, sejarawan bukan Nabi. Jangan sampai dipelintir. Tetapi tugas yang diemban oleh sejarawan itu sama seperti halnya Nabi ketika mengajarkan umat-umatnya bahwa untuk menjadi umat yang terbaik, belajarlah dari umat terdahulu. Seperti itulah sejarawan. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik di hari sekarang, belajarlah pada sejarah bangsa kita di masa lalu. Guna spiritual dari mempelajari sejarah. Pada akhirnya, saya ingin mengingatkan kepada Anda, diri saya, kita semua. Cermatlah dalam berbuat sebelum perbuatanmu menjadi masa lalu. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi masa lalu sedetik kemudian. Sedetik yang lalu sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi sejarah. Oleh karena itu, cermatlah dalam berbuat sebelum perbuatanmu menjadi masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diulang dan dihapus. Menghapus masa lalu sama halnya dengan menghapus diri Anda. Dan itu tidak mungkin. Karena ia menjelaskan keadaan kita sekarang. Sejarah menjelaskan itu. Dan karena sejarah menentukan jalan hidup kita kelak. Itulah
guna kita belajar sejarah agar bisa menjadi lebih bijaksana. Historia Magistra Vita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.